ini diundur. Hah? Kok diundur sih? Diundur sampai kapan? Mungkin seminggu. Nunggu seminggu itu rasanya kayak setahun loh. Pak, tolong lepasin saya. Pak, saya itu gak bersalah loh, Pak. Maaf, Mbak. Biarkan proses hukum yang membuktikan. Saya dituduh, ayah nyulik anak orangnya. Apa? Kenapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RW. Tumben pagi-pagi udah keliling aja. Itu kan sudah menjadi tugas saya sebagai RW. Oh iya. Boleh saya cerita? Cerita tentang apa ya Pak? Tadi saya habis mengantar sepasang suami istri ke kontrakannya Anwar. Oh kenapa itu mereka mau kontrak juga? Bukan. Oh terus? Mereka bilang kalau Rohaya sudah menculik anaknya. Hah? Rohaya anak ayah menculik anak orang? Kagak Pak RW, kagak mungkin. Pak RW jangan sembarangan ya kalau ngomong. Masa anak ayah dibilang penculik? Bukan saya yang ngomong, tapi orang tua yang anaknya diasuh sama Rohaya. Tapi anak saya kagak mungkin menculik Pak. Pak RW tahu sendiri. Kalau anak saya itu anak baik. Pak RW juga tahu kan kalau keluarga ayah itu keluarga baik-baik Pak RW. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Silahkan dilanjut menjemurnya. Kagak jadi. Kalau begitu saya permisi dulu. Abang! Ya Allah kenapa sih teriak-teriak, demen banget teriak-teriak kayaknya lu ya. Abang, masa anak kita dituduh nyulik anak Bang? Hah? Sama siapa? Barusan Bang, Pak RW bilang katanya orang tua ya anaknya diasuh sama Rohaya. Nuduh Rohaya nyulik anaknya Bang. Sabar dulu, jangan kebawa emosi. Ya, mendingan sekarang kita ke kontrakannya si Anwar, kita tanya sama dia kebenarannya. Aduh, kelamaan Bang, udah telepon dulu aja Bang, telepon. Mana Bang punya telepon kagak? Siapa sih? Hah? Babe? Assalamualaikum Anwar. Waalaikumsalam, Be. Kan udah dibilangin, kalau ngambil anak itu kudu jelas asal usulnya. Jangan main ambil-ambil sembarangan aja. Ntar ujung-ujungnya PR dunia akhirat. Jadi masalah bocah. Anu Be, entuh. Udah. Sekarang Babe kagak mau tahu ya. Itu bocah lu balikin ya. Sekarang Rohaya mana? Rohayanya udah suruh pulang. Mungkin sekarang lagi di jalan kali ya. Lu kejar Rohaya, lu cari Rohaya, lu pulangin tuh bocah sekarang. Jangan kelamaan, jangan pakai ditunda. Iya, Be. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, jadi gawat begini ya. Tuh kan salah. Sejauh ini, belum ada saksi yang meringankan Anda atas kasus tuduhan penculikan anak. Pak, dengerin saya dulu. Saya itu bukan penculik. Bapak bisa nanya langsung ke Naura. Keterangan anak di bawah umur atau balita belum bisa dijadikan patokan untuk meringankan tuduhan atas kasus yang Anda jalani sekarang. Ya, Babe. Ayah bukan penculik. Ya udah, Pak. Ayah pinjam teleponnya. Ayah mau nelpon suami ayah. Silakan, Mbak. Siapa sih? Hah? Jangan-jangan Pok Maisaroh lagi nagih utang. Halo? Ih, Mimi kenapa nangis? Pipi baru aja mau jemput Mimi di rumah Mami Seri. Gue di kantor polisi. Apa? Kantor polisi? Ngapain, Mi? Masa gue dituduh gue nyulik Naura. Gue dituduh sama orang tuanya, War. Yaudah, sekarang Mimi di mana? Kantor polisi Cibubur. Oh, di Polsek Cibubur. Yaudah, pokoknya Mimi tenang aja ya. Pipi susulin ke sana. Iya, War. Dari aja sih ah. Untuk sementara, Anda kami tahan dulu sampai anggota kami selesai menyelidiki kasus ini. Iya, tapi kan saya nggak salah, Pak. Pak. Maaf, Mbak. Mari ikut saya. Naura. Mari, Mbak.
Silakan. Pak. Silakan. Silakan masuk. Pak, jangan. Pak, tolong lepasin saya. Pak, saya tuh nggak bersalah loh, Pak. Maaf, Mbak. Biarkan proses hukum yang membuktikan. Pak. Pak. Anwar. Anwar ya, Mami. Assalamualaikum. War, Raye, Raye. Kagak ada orangnya kali, Meh. Rohaya. Kagak tetangga kali dia ya. Anwar. Mana sih? Kagak di rumah kali, kagak ada bau-baunya ini. Telepon aja, telepon dah. Telepon Bang. Telepon si Anwar. Iya, bentar. Sepi banget. Kagak diangkat, Bang. Ah, yang bener. Iya. Lah, Rohaya kalau begitu telepon. Iya, bentar. Ya, kagak aktif, Bang. Aduh, bagaimana dong? Saya minta tolong, Pak. Saya pinjam handphonenya. Saya mau nelpon orang tua saya. Boleh ya, Pak ya? HP? Makasih, Pak. Jangan lama-lama ya. Telepon. Siapa ya, Bang? Lah, kagak ada namanya itu. Iya. Angkat coba. Angkat ya, Bang. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ayah? Lah, Ayah lu kenapa kok nangis? Lu di mana sekarang? Ayah di kantor polisinya. Di kantor polisi? Abang? Kenapa di kantor polisi lu? Ayah dituduh, ayah nyulik anak orangnya. Apa? Kenapa? Ya. Astagfirullahaladzim. Neng. Aduh. Ya. Halo. Ya. Udah. Ya, Mama. Ya. Udah. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya anak gua dituduh nyolong anak. Aduh, anak kita anak baik-baik, Meh. Kagak mungkin anak kita nyolong anak. Ini yang Ime bilang, Bang. Mungut anak yang kagak jelas asal-usulnya. Jadi begini kan sekarang. Kagak nurut sama orang tua sih. Ketimpa masalah mulu udah hidupnya. Lu sekarang bagaimana? Udah siap belum nih? Lumayan, Bang. Ya udah, kalau gitu mau kagak mau, kita kudu jalan ke Polsek Cibubur, ya. Ayo dah. Ayo. Bang. Ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li, Bang. baik Li. Alhamdulillah. Iya. Anwar ada Anwar. Kagak ada, Bang. Rohaya? Rohaya di kantor polisi, Bang. Lah kenapa ditilang bajanya? Ngapa? Ngomong. Katanya dituduh nyulik anak orang, Bang. Tuduh nyulik. Iya, Bang. Kan keterlaluan banget, Bang. Sekarang gini dah, kebenaran ada Bang Opi di sini ya. Ali minta tolong, Bang Opi ke tempatnya Neng Sri. Bilangin sama Neng Sri, suruh nyusul kita berdua di Polsek Cibubur, ya. Ya udah gua ke rumah Sri deh. Buru-buru. Jangan dilama-lamain urusan begini. Iya, makasih, ya, Bang. Li, ya. Iya. Nggak ada duit bensin nih. Ya Allah, Bang. Orang lagi repot, lagi masalah sama keluarga. Masih aja perhitungan. Oh iya, lagi panik ya? Lagi panik, Bang. Ntar kalau udah nggak panik gua tagih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kehitung utang kalau begitu.
Permisi, Pak. Ada bisa saya bantu, Mas? Aduh, Pak. Lepasin bini saya dong, Pak. Dia itu nggak salah, Pak. Dia itu anak baik-baik, Pak. Kagak ada riwayatnya penjahat apalagi penculik, Pak. Bentar, Mas. Bentar. Sebenarnya Mas ini siapa? Nama bini Mas itu siapa? Dan apa kasusnya? Aduh, Pak. Maafin saya, Pak. Saya kalau panik tuh, Pak, ya, suka nyerocot aja. Kenalin, Pak. Nama saya Anwar, Pak. Umur 19 tahun. Saya lakinya, Pak. Nah, bini saya, Pak. Namanya Rohaye. Umurnya 18 tahun. Katanya ya, Pak. Dia itu dituduh penculikan anak, Pak. Dia tuh nggak salah, Pak. Lepasin, Pak. Tunggu, Mas. Di sini itu ada prosedurnya. Gak bisa main lepasin aja, Mas. Pak, lepasin, Pak. Masa Bapak tega sih bini saya dikandangin di sini, Pak? Maaf, Mas. Biarkan proses hukum yang berjalan. Terus gimana, Pak? Lepasin, Pak, please, Pak. Ya udah, Pak. Bisa nggak, Pak? Temuin saya sama bini saya, Pak. Baiklah, sekarang Mas silakan ke belakang dan temui rekan saya yang lagi berjaga. Di belakang, Pak. Ya. Pak, makasih banyak ya, Pak. Bapak mencium tangan. Mimi. War, tolongin gue, War. Gue gak mau di penjara, gue gak bersalah. Iya, Mi. Mimi yang sabar ya. Mimi percaya kok kalau Mimi itu nggak salah. War, tolongin gue gak mau di penjara, War. Tolongin gue. Iya, Mimi yang sabar. Mimi juga gak mau lihat Mimi di penjara kayak gini. Pokoknya tenang aja. Mimi bakal berusaha buat ngeluarin Mimi dari sini. Ya keluarin gue, War. Gue gak mau di penjara. Mimi sabar ya. Ya udah. Mimi tunggu di sini ya. Mimi mau kesana lagi. Jangan tinggalin gue. Allah. Mimi. Woi, berisik lu. Lebay amat. Ih, ada juga lu tuh. Lu sirik ya, gak ada yang nengokin. Kesian deh lu. Berisik. Mulut-mulut gue berisik. Kenapa pada ribut sih? Ayo pergi. Iya, bentar napa? Nggak tolong kangen. Aduh. Mimi. Ayo. Assalamualaikum. Sri. Assalamualaikum. Sri, assalamualaikum. Sri. Waalaikumsalam, Bang Opi. Ah, lu dipanggil di sini nongol di situ kayak Kang Sulap lu ah. Ada apa tuh, Bang Opi? Itu si Anwar sama Rohaye di kantor polisi. Anwar sama Rohaya di kantor polisi ngapain? Rohaye di penjara. Oh, di penjara. Rohaya di penjara? Mantuku. Lebih. Bude kenapa toh? Kok kayak orang piknik? Panik. Ayo, ikut Bude. Mau motor gue. Ngapa gue yang ditarik nih Dimas? Iya, kantor polisi ayo ke kantor Main betot aja gue yang ditarik. Giginya kan lain. Banyak kan dia. Cupi tuh udah dapat kabar belum dari Mbak Sri? Kapan dia teh nikahnya? Udah. Udah? Kapan cenah? Ini bentar lagi juga beres, tinggal dikasih obat, disisirin terus dicatok beres. Cupi tak. Dengerin ya Cupi sayang. Bukan urusan sisir menyisir, catok mencatok, bukan. Yang Ambu tanyain teh, Cupi udah ada kabar belum dari Mbak Sri? Kapan dia nikahnya? Gitu. Lagian si Ma Edo ngomongin sama Pok Bos kagak bakalan nyambung. Prengki yang ada. Tuh si Rama aja tahu. Sekarang teh si Rama teh pinter Ambu, kan udah nggak kerja lagi di sana. Balik ya mah. Aduh Cupi harus dideketin. Cupi. Tatap aja Ambu. Dengerinnya Ambu nanya, lihat Ambu. Basri kapan nikahnya? Basri nikah. Iya si Temba teh kapan atuh nikahnya? Ribut aja. Ditanya, Malik nanya. Ditoel. Nyambung.
Dia kesembung bawa linggis nyambung gelis. Bang Gelis. Hah? Ambu, nanti kita ke rumahnya. Sekalian kita tanyain kapan nikahnya teh gitu. Bener pisan. Akhirnya sampai juga ke tujuan. Permisi Pak RW. Ya. Basri. Ya ada apa Pak RW? Basri mau kemana? Kok buru-buru banget? Aduh maaf ya Pak RW, Sri nggak bisa jawab soalnya Sri buru-buru mau ke kantor polisi. Kok katanya Bule nggak mau jawab? Kok kui jawab? Aduh, keceplosan Dim. Permisi Pak RW. Sebentar, Basri. Kenapa? Emang siapa yang di kantor polisi? Oh, pasti calon suaminya ya yang lagi berurusan sama polisi. Bukan, Ayah dibawa ke polisi. Ayah siapa? Rahaya PE-nya. Saya RW loh. RW. Ya Pak RW. Ya wes Pak RW ya, saya buru-buru permisi. Basri. Ada apa lagi Pak RW? Apa perlu saya kawal? Jarang-jarang loh dikawal sama Pak RW. Dan nggak usah nih, udah ada pengawal. Anak kecil. Emang Pak RW gede? Kecil juga. Ya udah permisi ya Pak RW. Alhamdulillah. Buru-buru loh. Heran kalau ketemu pasti aja ngelaksonin orang gue budek apa? Ini gawat. Gawat apaan? Udah gue tahu. Maksudnya Seraya dituduh nyulik anak orang itu kan maksudnya nyedu bicarain sama gue. Itu kan maksudnya? Lagu lama, Pi. Itu bener Rohaye sekarang di kantor polisi di penjara. Aduh. Katanya nyari duit, Pi. Supaya gue bagi duit lo. Yaelah lagu-lagu. Ya kalau nggak percaya ayo saya anterin ke kantor polisi ayo naik. Saya anterin. Tapi bayar kan? Ya bayar, kalau nggak mau bayar saya seret. Pinter banget. Apa-apa harus aja ada duitnya. Makanya lo pantas punya motor. Akal lu banyak, Pi. Beneran Babe Mali, Rohaye sekarang di kantor polisi di penjara. Ya, tapi gue sampai nangis begitu kali. Ntar gue telepon si Ali dulu. Lu gampang banget cari duit. Pura-pura nangis supaya gue kesian ya kan. Telepon aja. Mau pakai handphone saya banyak pulsanya nih. Wah ini juga banyak pulsanya. Lu mau pinjam? Ya. Bang, alamatnya sesuai aplikasi ya Bang ya? Iya Bang. Iya. Gimana anak kita Bang? Insya Allah Halime, sekarang lu berdoa aja. Biar hati lu nangis sampai sesegukan, kagak bakal nyelesain masalah. Kan kita lagi mau ke sono ini nyelesain urusan, ya? Aduh. Babe Mali. Angkat aja Bang. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Li, gue mau nanya. Bener si Raya di kantor polisi, si Opi yang bilangin sama gue tuh ngomongnya barusan, begitu, bener apa tuh? Gimana ya? Ngomongnya yang jelas, jangan AAU gitu, tuh gue nanya bener nih. Iya Be. Kan lagi di mana lo? Ini kita lagi mau ke kantor polisi Be. Si Anwar mana si Anwar? Sini gue mau ngomong si Anwar. Si Anwar udah ke kantor polisi duluan Be. Hah? Jadi semua udah ke sono? Be. Ali minta tolong nih Be. Doain ya. Biar nih urusan cepet selesai. Terutama si Rohaye Be. Jangan sampai dia kena tuduh nyolong bocah ya Be ya. Ya di samping gua berdoa, lu juga berdoa mudah-mudahan dia cepet keluar ya. Masalahnya apa sih? Aduh. Amin. Nah, bener kan? Girang deh. Takis. Girang gimana? Lu nggak cari mata orang apa? Ya udah. Pi, lu lihat muka gue sedih kan, Pi? Oh, terus? Anterin gue, Pi. Kantor polisi. Pulang. Ngapain ke kantor polisi sih? Bayar nggak? Lu kagak lihat keadaan gue lagi begini, Pi. Gue tuh lagi sedih, Pi. Ya udah naik. Naik. Tapi nggak bayar kan? Iya udah naik. Bener nih? Iya bener. Jangan ketawa aja ngapain? Orang mata nangis, cerewet banget, ngeledek lo. Gua kalau nangis nih. Iya udah naik. Ayo. Tapi nggak bayar kan? Ya udah nggak bayar, Pirumnya turun bayar. Sama aja itu mah, Pi. Ya udah yuk. Berapa duit sih? 25. 5.000 ya? Hah? 5.000. Wah jauh banget nawarnya. Ini 5.000 di sini. Tapi saya seret ya.
Emang gua orang Jempor, Pi. Ya udah naik. Jangan pakai tawa. Canda mulu, heran. Pak, Bapak sayang kagak Pak sama bini Bapak? Ya sayang lah mas, pertanyaannya ada-ada aja sih. Pak, Bapak lera kan Pak ngelakuin aja demi bininya? Ya iyalah mas, namanya juga cinta. Nah, entu Pak, entu sama kayak saya Pak. Boleh kagak Pak? Saya ngegantiin posisi bini saya Pak. Bini saya keluar, saya yang dalam sel Pak. Nah itu yang nggak bener. Emang kenapa Pak? Sekarang yang kena kasus kan istri emas. Jadi istri emas juga yang harus menyelesaikan kasusnya. Nah, kok begitu sih Pak? Katanya sayang. Boleh ya Pak? Boleh dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Be. Anwar, bagaimana Rohaya? Aduh. Anak gua bagaimana nasibnya? Aduhnya, Rohaya ada dalam sel. Kok begitu? Pak, mereka berdua ini orang tua saya, Pak. Iya Pak, saya nyanyi Rohaya Pak. Pak, saya mau ngeliat anak saya Pak ya. Saya mau ngeliat nasibnya bagaimana itu. Pak, izinin mereka berdua ya Pak, buat bertemu sama Rohaya. Baiklah, tapi tolong jangan sampai berisik ya. Iya, Wadah. Apa jadi muter-muter begini? Assalamualaikum. Rohaya, denger ya. Sekarang Babe minta kejelasan dari lu, ya. Lu kudu cerita sama Babe. Lu kudu cerita semuanya sama Babe. Kenapa lu bisa masuk sampai penjara begini? Lu kagak seperti yang dituduh nama polisi kan? Itu anak siapa? Asal usulnya bagaimana? Udah kenapa sih Bang? Jangan dimarahin terus, kesian. Bukan marahin Halime. Dia kudu ngomong jujur nih, bocah kudu ngomong jujur sama kita. Biar kita bisa bantuin dia. Be, sumpah demi diri ayah sendiri. Ayah tuh gak ngelakuinnya, Be. Ayah tuh gak nyulik anak, Be. Tuh Bang, Rohaya udah sumpah. Masa Abang kagak percaya sih sama anak sendiri? Percaya. Tapi emang polisi mau percaya? Kalau sampai bener-bener kejadian, ya malu kita sama orang sekampung. Mau ditaruh mana muka kita? Udah Bang, sekarang kita cari aja caranya bagaimana caranya ngeluarin Rohaya dari penjara. Udah. Be, tolongin ayahnya. Tolongin ayah. Iya, lu sabar dulu ya. Ayah gak salah, udah. Ya kagak ikhlas diginiin sama orang. Ayah gak salah, keluarin ayah aja. Ayah gak mau di penjara. Langsung ngomongin soal pernikahan kita tuh loh. Oh iya. Ya, Jadinya gimana? sepertinya ini diundur. Hah? Kok diundur sih? Diundur sampai kapan? Sudah ndak sabar loh. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mungkin seminggu. Lama banget sih. Nunggu seminggu itu rasanya kayak setahun loh. Kecil-kecil udah jadi manten. Halo yang memeng. Nelfon langsung mewek. Orang assalamualaikum kek, halo kek. Gimana ndak mewek? Anu loh, si ayah menantu Sri dibawa ke polisi, dituduh nyulik anak. Tuh, pasti kualat tuh sama gue tuh. Gara-gara kagak setuju gue nikah sama lo. Biarin aja rasain sendiri. Ayang Memeng kok gitu sih ngomongnya? Justru ini loh kesempatan Ayang Memeng untuk ngambil hatinya Anwar. Ngambil hatinya gimana? Loh, selama ini Anwar kan gak setuju kalau Ayang Memeng nikah sama Sri. Lah ini coba, kalau Ayang Memeng bisa bantuin istrinya keluar dari polisi. Loh, pasti hatinya Anwar itu terbuka. Terus Anwar itu mikir bahwa Ayang Memeng itu bisa jadi pahlawan. Terus bisa nerima Ayang Memeng jadi papi barunya. Widih, mantap. Terang otak lo, Sri. Kayak bohlam baru beli. Ya udah, ntar gue cari pengacara buat nyelesain kasus menantu lo. Loh, Ayang Memeng gak kesini toh? Ntar aja malam kita ketemu. Sekarang gue lagi cari modal buat kita nikah. Gitu. Ya udah tak tunggu ya, ntar malam jangan lupa lo ya. Dadah Ayang Memeng. I love you.
Ayo Sim, Bule, I love you itu apa Bule? Aku cinta padamu. Ojo aku Bule. Tadi nanya, sekarang ojo. Mohon maaf lahir batin ya. Bisa kagak nih masalah anak saya? Kita selesain aja secara kekeluargaan begitu ya? Iya, Pak. Tidak bisa, Pak, karena ini sudah masuk ranah hukum. Kecuali dari pihak korban atau pelapor mencabut kembali tuntutannya. Aduh, Pak. Tapi kan Rohaya kagak salah, Pak. Salah atau enggaknya nanti dibuktikan di pengadilan. Ya, gimana dongnya nasib Rohayanya? Kita pikir dulu gimana nih solusinya. Tenang aja. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Ya. Iya bener tuh. Basri. Pak RW, Sri kan udah bilang, Sri itu ndak butuh dikawal. Kan ada Dimas Pak RW. Bukan. Saya bukan mau mengawal. Lah terus? Tapi saya mau menawarkan bantuan. Bantuan apa toh? Saya RW loh. Mau minta bantuan apa saja, saya siap. Maaf ya Pak RW, Sri udah dapat bantuan dari Ayang Memeng. Ayang Memeng itu mau ngirim pengacaranya. Hah? Pengacara? Iya. Permisi ya Pak RW. Telat. Bang Opi lagi di mana? Ya di pangkalan kan gua gosrek. Ya Allah abang, tega banget sih. Ponakannya lagi kena musibah masih aja sempet ngegosrek. Ya gua bukan kagak peduli. Gua mesti bilang apa kalau urusannya sama polisi. Ya udah kalau gitu abang tolongin aja ya bang, cariin orang pinter. Orang pinter, dukun maksud lo? Bukan, maksud ini orang yang pinter, yang ngerti hukum gitu. Pengacara? Ih, pengacara mah abang, pengangguran banyak acara. Hah, ya itu sih dulu gue waktu nganggur. Iya gue tahu pengacara itu orang yang ngerti hukum, yang bisa ngurusin gini-ginian nih. Ya itu dah bang, bantuin ya bang. Iya gue cariin, tenang aja loh. Ini tunggu cepetnya ya bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kemana gue nyari pengacara? Kalau makelar gue banyak yang kenal. Dah, gue ngapiak aja ntar gue ketemu. Ilah Bang Opi ditelepon. Bisa bantu apa dia? Katanya mau kesini bawa apa tadi pengacara. Buat apaan bawa pengacara? Ya kali aja masalahnya Rohaya sampai ke meja hijau bang. Hah? Meja hijau? Mejanya jadi hijau? Ya ilah bocah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya meja itu apa namanya pengadilan begitu. Aduh, makin bahaya dong Rohai kalau sampai ke pengadilan. Ya ilah, kipasan naik turun lu. Udah kayak layangan, masuk angin lu. Lagi panik. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Sri, sudah panjang umur lagi diomongin. Sekarang kita mau ke rumah Sri. Gini kan, ada apa kesini? Ma, tolong anterin Sri dong. Kemana? Ih, Tembak mau ngapain atuh ke sini, Tembak? Kita mau ke rumah Tembak. Nanti kalau Tembaknya ada di sini, pas kita ke rumah Tembak ada siapa-siapa? Stop wilanya. Sebentar ya, Sri lagi ngomong Cupi. Ada apa Sri? Nganu mah anterin Sri ke kantor polisi ya, Maya. Ngapain Mami? Ayah, ditangkap polisi. Aduh. Nah, ayah ditangkap polisi. Iya. Aduh Gusti, kunaon Sri? Iya makanya itu, Mas Sri juga nggak tahu. Oh, nikahannya teh mau di kantor polisi, teh Mbak. Aduh. Bukan Mbak Teteh, Mbak Ayah dicekel polisi. Aduh. Oh, calonnya teh bapak polisi. Mak lama li, kalau kayak gini lama mendingan langsung banget aja. Assalamualaikum. Pak mau cari siapa ya? Saya mau cari Mbak Sri Pak. Ini bener rumahnya Mbak Sri Pak? Iya ini rumahnya Mbak Sri, saudara saya nih. Ada perlu apa Pak? Begini Pak, saya ini pengacara yang diutus Pak Komeng untuk ngurus kasus menantunya Mbak Sri. Oh, pas banget kalau begitu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Emang kalau rezeki nggak kemana? Kalau begitu bareng aja Pak. Saya juga mau ke kantor polisi, mau jenguk Rohaya. Bareng aja Nyok. Tapi sebentar saya nelpon dulu ya. Oh iya Pak. Iya. Halo, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Meh. Gue udah ketemu pengacaranya nih Meh. Ya
udah bang, buruan suruh kemari biar masalah Rohaya cepet kelar. Ah, enak aja lu main bawa-bawa aja. Ini pengacara mesti ada prosedurnya. Prosedur apaan lagi bang? Lu mesti tahu, lu berhadapannya sama pengacara. Jangan kata dibawa ke kantor polisi. Ini dia ngomong ngecap dikit aja, cep. Udah mesti duit. Ya paling kagak DP. Untung nih temen gue. DP-in aja dulu. Emangnya berapa duit bang? 500.000. Ya udah deh bang, ntar Ime bayar. Yang penting suruh pengacaranya kesini dulu bang. Ya masih kayak zaman dulu aja. Lu transfer aja ke gue. Hah? Kok transfernya ke Bang Opi sih? Iya, ntar gue sampein sama dia. Nih kata dia lagi perlu duit, makanya dia mau. Ya udah. Ntar Ime transfernya ke Bang Opi ya. Ya udah, cepetan ya, gue tungguin ya. Iya makasih bang. Assalamualaikum. Mau apa Bang Opi? Minta duit kan? Urusan belum selesai ame saudara udah hitung-hitungan. Iya kan? Emang begitu Bang Opi mah? Bukan begitu bang. Katanya Bang Opi ini pengacara kagak bisa dateng kalau kagak ada fulusnya. Iya gila itu mah akal-akalan dia aja. Minta berapa emang? Gope baru awalan tuh, ya kan? Yang ada ntar ujung-ujung habis berapa uang kita coba? Bisa jutaan, bisa ratusan juta. Hah? Buat anak sih bang, pakai hitung-hitungan. Bukan begitu. Ngapain lu nangis? Habisnya Anu sebagai laki-laki gak ada tanggung jawabnya. Makanya lu berdoa jangan nangis bocah. Aduh kok ya lama banget sih jalannya. Ayo cepetan orang lagi buru-buru kok. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak RW, ngagetin aja. Ada apa lagi sih? Saya punya pengacara. Aduh, Sri kan udah bilang Pak RW, Sri udah dapet dari Ayang Memeng. Tapi yang ini pengacaranya hebat. Aduh, maaf ya Pak RW, kita teh lagi buru-buru ya. Yang buru-buru kan Mak Edo. Basri enggak kan? Apalagi saya. Saya Pak RW loh. Pak RW, kita semua tuh buru-buru. Pengen ke kantor polisi. Ih, Pengki deh. Iya, permisi ya Pak RW. Basri, tunggu Basri. Pengacara saya ini nggak pernah kalah loh Mbak Sri. Selalu menangani kasus-kasus perceraian artis. Perceraian? Masalahnya Pak RW, ini itu bukan kasus perceraian. Iya kan Sri? Iya, orang nggak cerai kok. Tembak, hari tembak atuh nikah aja belum, masa udah mau cerai lagi sok tuh nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Udah lu transferin ke Bang Opi? Terus itu apa namanya pengacaranya mau datang kemari kapan? Katanya sih lagi OTW. Apaan OTW? Lagi on jalan begitu bang. Ya ilah. Lagi arah kemari begitu maksud lo? Iya lagi kesini. Itu aja ribet banget ngomongnya. Anwar. Iya Nyak. Udah sana buruan anterin makanan ke Rohaya tuh kesian. Oh ya udah, Andok sana dulu ya. Iya, suruh makan bocah gua. Iya. Nih makan ya. Mimi nggak usah sedih lagi. Makan ya. Gue nggak lapar, War. Mikirin diri gue sendiri aja. Buat keluar dari sini gue bingung. Apalagi mikirin buat makan. Aduh Mimi kudu makan. Kalau Mimi nggak makan, nanti Mimi sakit. Nih coba lihat tuh. Pipi udah bawain makanan kesukaan Mimi. Coba lihat. Tuh, ada ikan bandeng, ada tempe dikuningin. Mimi kan suka kan? Makan ya Mi ya. Mimi makan ya. Maafin gue ya, War. Gue gak bisa jadi istri yang baik buat lo. Mimi, deh makan dulu sesuap ya. Supaya ada kekuatan, Makan dulu, ayo. Makan ya. Ayo dong. Ayo makan. Mimi gak boleh ngomong begitu lagi. Ya. Pokoknya sampai kapanpun ya, Mi. Mau baik buruknya. Mau hitam putihnya. Mau enak kagaknya. Pokoknya Pipi selalu ada di samping Mimi. Mimi tuh perlu makan. Kalau Mimi gak makan,
Lama-lama Mimi tuh sakit di sel. Siapa coba yang memerhatiin? Bibi nggak ada di sini terus kan, nggak bisa standby. Perasaan yang dari tadi kebanyakan makan ya lu. Gue baru sekali lu udah banyak. Udah mau habis. Maafin Bibi ya. Bibi terharu. Kalau Bibi terharu, apa aja pengen digares Mami. Yuk, makan lagi ya. Makan, nanti sakit. Lupa Mimi ya. Enak nggak? Enak kan? Permisi, Pak. Nah, ini dia. Orang yang sudah melaporkan Rohaya atas kasus penculikan anak. Waduh, Pak, kenalin Pak. Saya bapaknya Rohaye. Nah, ini bini saya. Pak. Ya. Bu. Pak, mohon maaf lahir batin ya. Rohaya anak saya didik baik-baik. Agamanya bener, sekolahannya bener. Kagak mungkin. Saya juga yakin kagak mungkin anak saya sampai nyolong bocah. Iya, Pak. Kalau bisa kita damai aja ya, Pak. Iya, Bu, Pak. saya mohon banget. Justru itu Pak, Bu, kami kemari ingin mencabut tuntutan kami. Beneran ini, Pak? Iya Pak, Bu. Naura cerita, selama ini dia diperlakukan dengan baik. Dan saya akui memang ini kesalahan saya. Karena saya lalai, akhirnya Naura lepas dari pengawasan. Untung ada Rohaya yang menolong anak saya. Saya juga minta maaf ya Bu, Pak. Saya udah salah sangka terhadap Rohaya. Iya, saya juga minta maaf Pak, Bu. Sama-sama, Pak. Iya. Bu. Ya udah dah, sama-sama deh kita ya. Iya. Ya, sama-sama Terima kasih minta banyak, maaf ya. Pak. Ini Makasih ya, Pak. Bu. Ini pelajaran nih buat kita semuanya ya. Yang namanya anak-anak itu titipan dari Allah. Jangan disia-siain ya. Hah? Sri. Lu mau kemana? Buru-buru amat. Ini Sri mau ke kantor polisi. Mau nengokin Anwar sama Ayah. Aduh, Sri udah khawatir banget ini lo soal anak-anak. Kumaha barudak. Ini Sini lo. Anwar sama Rohaya. Mami. Jatuh. Kamu nggak apa-apa, sayang? Gak apa-apa, Mimi. Ayah, Mas Anwar nggak kenapa-napa. Kamu udah apa-apa, sayang? Nggak apa-apa, Mimi. Ayah tetep kena naon, gelis. Anwar. Ya ampun, Anwar lu sehat, Wan. Aduh, Anwar. Aduh, sehat, Wan. Ayah tuh kena naon. Udah, yang penting sekarang kita ambil hikmahnya ya. Udah ini dijadiin pelajaran makanya. Kalau dikasih tahu sama orang tua, dengerin. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Paham? Iya, Be. Maafin ya. Benar Bang Ali, Cupi juga dari tadi bingung ngapain atuh peluk-pelukan, nangis-nangisan ngapain? Coba kan Temba teh mau nikah, Temba. Cupi deh! Udah kelar. Emang ponakan saya dibantu pengacara mana, Pak? Tidak dibantu pengacara manapun. Oh. Dari pihak pelapor mencabut tuntutannya karena Rohaya tidak berbukti bersalah. Oh, iya. Maaf. Ada telepon, Pak. Mohon izin saya angkat dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Bang Opi, lagi di mana? Gue udah sampai kantor polisi nih, lu di mana? Lah, kita udah pada pulang, Bang. Kasusnya udah kelar. Aduh, udah kelar bagaimana sih? Lah, gimana sih orang emang udah kelar? Lagian Abang bukannya alhamdulillah. Lah terus nih urusan pengacara gue bagaimana? Makanya itu, Bang. Ini Eme telepon, mau minta balik duitnya, Bang. Ya kagak bisa begitu, balik bagaimana duitnya? Ya udah sih, Bang. Tuh pengacara suruh balik pulang aja. Yang penting tuh duitnya balikin dulu ke Eme, Bang. Iya. Duitnya udah habis. Kepake buat apaan, Bang? Ya macem-macem, buat beli bensin, buat jajan, buat makan. Ada sisa 50.000 nih. Ya udah sih, Bang. Segitu nggak apa-apa, balikin aja deh. Ah, lu keliwatan banget sama abang sendiri. Lu 50.000 lu minta juga lu. Assalamualaikum. Salam. Ah, pusing pala gue dah. Bun-bunan gue pecel lama-lama kalau begini nih. Kebaca nih kayaknya nih. Kagak balik tuh duit kayaknya nih. Balik sih, Bang. Cuman udah kepake sebagian. Alhamdulillah. Artinya kalau kepake sebagian lagi bakal dibalikin ke kita kan ya? 50.000. Hah?
Ayang Memeng telepon. Pasti udah ndak sabar ya mau ketemu sama Sri. Halo Ayang Memeng. Ayang Draw di mana? Depan rumah. Baru mau jalan nih. Pasti Ayang Memeng baru mau jalan juga kan? Ayang Memeng udah nyampe dari tadi. Oh, udah nyampe. Ya udah deh, Sri jalan ya. Yang di pengkolan kan ya? Iya, yang ada tukang somainya. Oh, Ayang Memeng udah jadi bawa mobil merah. Jadinya bawa gerobak somai. Masa gue bawa gerobak somai? Emangnya gue Sarimin mau ke pasar? Kebetulan ini parkir sambil makan somai. Lu dari tadi di telepon nanya mulu. Iya, enggak. Nanya di teleponnya udah selesai kok. Tapi nanti kalau ketemu boleh nanya lagi ya. Udah buruan jalan deh Sri, ya ampun. Iya, ini Sri jalan lah. Masa ya terbang emang Superman. Yaudah ya Yang Memeng. I love you. Mwah. Lu Meh sama abang sendiri hitung-hitungan banget lu Meh. Bukannya hitung-hitungan bang, lagian abang tega banget sih. Udah tahu ponakan lagi dapat musibah masih aja diobyekin. Udah kagak jadi pakai pengacara tuh, duit kagak dibalikin. Ya gue balikin nih duitnya nih tuh sisa gocap. Iya bang, bukannya mau ikut campur urusan kakak beradik ya. Cuman ya emang abang mah kebiasaan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Lah keluarga lagi susah, 500.000 dibalikin 50.000, lah 10%-nya. Ya udah gue salah deh, maafin deh. Ya bang, ya. Oh, gue kira nggak dipakai. Ya. Assalamualaikum. Salam. Somai udah 2 piring, Sisi belum datang juga. Bang, nambah lagi aja. Enak aja lu ngomong. Gua ketemu pacar gua kagak malah buang air. Lu suruh nambah. Cuci piring tuh di cucian mobil. Nah ini mobilnya. Ayang Memengnya kemana ya? Mas, lihat orang yang punya mobil ini enggak? Itu. Ayang Memeng, udah di sini aja. Saya juga ngelihat Sri Toto di situ aja. Enggak, Ayang Memeng. Ini apa sih? Apa ya? Tuh. Oh, Bu Sum. Apa itu? Bumbu sumai. Coba belepotan kayak gitu. Mau somai atau batagor? Enggak, Sri udah kenyang. Sekarang kita langsung aja yuk. Langsung? Nggak pemanasan dulu? Langsung ngomongin soal pernikahan kita tuh loh. Oh iya. Ya. Jadinya gimana? Sepertinya ini diundur. Hah? Kok diundur sih? Diundur sampai kapan? Sudah nggak sabar loh. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mungkin seminggu. Karena apa? Jangankan manusia, alam semesta pun belum merestui pernikahan kita. Lama banget sih. Nunggu seminggu itu rasanya kayak setahun loh. Udah buruan bang, kawin jangan lama-lama. Nyampur aja lo. Lu mendingan ngobrol mekol. Pakai urusan gua. Tuh, tukang somai aja kan buru-buru. Dia memang begitu. Makanya potongannya nggak rapi, orang buru-buru mulu. Kalau ditunda-tunda ngapain Sri kesini? Ya, saya juga bingung. Ngapain kesini? Daripada bingung, mending bayar somainya aja dulu bang, kan belum bayar. Lo masih ikut campur aja. Daripada ikut campur, mendingan lo ikut tur. Tentukan. Mungkin selin orang. Kecil-kecil udah jadi manten. Saya lagi nyari calon suami saya yang katanya punya selingkuhan di Tipar. Oh, namanya siapa? Namanya Sri. Emang calon suami Mbak itu siapa namanya? Namanya Komeng. Sri di kampung sini ada 2. Ada Sri tukang cuci, ada Sri tukang jahit. Mau yang mana itu? Saya nggak tahu Sri yang mana. Pokoknya Sri selingkuhan calon suami saya. Namanya Komeng.